membagikan makanan halawah. Halawah itu apa? Manisan. Sebagai bentuk cinta kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sarana sebagai untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti anaknya pada nanya sama orang tuanya, mama, ini acara apa sih rame-rame bulan Maulid? Ini acara apa sih papa? Bulan Maulid rame-rame. Oh ini nak, ini adalah peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Perlu kita kenalkan. Yang selanjutnya, tujuan dari acara Maulid adalah pembacaan sirah atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari situ kita bisa menirunya. Apa itu akhlak Nabi, apa itu adab Nabi. Kira-kira diberi waktu berapa menit ini? Kuatnya berapa menit? 10 menit, setengah jam. Bila mana diceritakan kisah Nabi semenjak Nabi lahir sampai Nabi wafat, kira-kira umur 60 tahun, diceritakan dalam waktu kira-kira sejam tidak mungkin, karena saking panjangnya. Kita sebut saja satu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ceritanya sedang duduk, di depannya ada anak kecil. Kanjeng Nabi hendak mengambil wadah air, apa disebutnya di sini? Teko ya, teko di depan. Kata Kanjeng Nabi, punten dek ya, saya mau mengambil teko tuh, saya mau ngambil tempat air tuh. Kata anak kecilnya, ya Rasulullah silahkan saja. Apa yang kita bisa ambil hikmahnya? Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah orang yang selalu menganggap keberadaan orang lain, baik orang itu kecil, baik orang itu besar, baik orang itu ekonominya kurang, orang dalam golongan orang yang miskin atau orang yang kaya, wajib kita hargai keberadaannya. Jangan ini mah punya temen dibeda-bedain. Janganlah kamu mah kulitnya hitam, saya mah putih. Janganlah kamu mah kurang mampu, saya mah mampu. Jangan, karena itu bukan akhlak Kanjeng Nabi. Semuanya patut kita hargai dan kita hormati, karena termasuk akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fungsi dari kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, agar anak-anak kita tahu, agar cucu-cucu kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya perkenalan dulu, karena tujuan dari acara Maulid ini menumbuhkan kisah kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad. Kita harus berkenalan dulu. Saya pribadi adalah alumni SBN Juruk, masuk sekitar 2001. Tuh. 2001 sampai lulus kira-kira 2007, sekitar 15 tahun yang lalu berarti. Ya, mungkin adik-adik di sini belum lahir acan ya. 2001. Di sini 6 tahun beres. Itu perkenalan singkatnya. Jadi kita sebagai orang tua ataupun sebagai anak harus bisa mencari, harus bisa meladani, harus bisa kita mencari manfaat dari diadakannya peringatan Nabi Muhammad sallallahu, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh yang lainnya,
Ibu-ibu, bu, adek, saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah terbiasa dibacakan sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Buktinya apa? Hadir, suka, demen dari wong Cipecung mah. Ya, demen, suka, gemar sekali hadir di majelis sholawat. Karena pas kecilnya saya yakin adik-adiknya baik yang putra atau yang putri itu sudah dibiasakan diperdengarkan di janinnya mendengar sholawat. Lagi masak ibu-ibunya baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi makanya kalau anak-anaknya baik yang laki-laki atau perempuan yang punya kira-kira suara yang bagus masuk eskul sholawatan. Ada rebana, ada marawis, ada kemudian nasyid, ada yang lainnya, enak nantinya. Sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Qamarun sidnan Nabi qamarun wajamil sidnan Nabi wajamil. Masya Allah. Kalau anak-anak kita sudah terbiasa, kalau anak cucu-cucu kita sudah terbiasa, insya Allah banyak manfaatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak kira-kira pengen punya anak yang soleh, pengen? Kira-kira pengen punya anak yang berguna, yang patuh pada Allah dan Rasulnya, pengen? Yang berbakti kepada orang tua, pengen? Yang berbakti kepada nusa dan bangsa dan agama, pengen? Dengarkan, ini adalah resep dari kanjeng Nabi. Resep dari kanjeng Nabi langsung Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, hakul walad ala walidihi ayyuhsina ismahu wa adabahu wa ayya'lama wa ayyu'allimal kitabah wa sibahah wa rimayah. Al-hadis. Kata kanjeng Nabi, kewajiban orang tua kepada anaknya yang harus dilakukan oleh anaknya agar anaknya menjadi soleh dan solehah. Yang pertama, ayyuhsina ismahu, berikan anak nama yang bagus. Apa katanya? Berikan anak nama yang jangan berikan nama yang tidak ada artinya atau jelek, apalagi hanya meniru-niru. Saya ngefans sama Aldebaran, lah saya kasih nama anak saya Aldebaran. Saya ngefans sama apa tuh? Sama Maher kah? Ya, sinetron malam tuh. Maher, kasih nama anak perempuannya Maher. Sarapjit, kasih nama anaknya Sarapjit. Itu tidak dianjurkan. Kata Nabi, kalau kita ingin anak-anak kita soleh dan solehah, kalau kita ingin anak kita berbakti kepada Allah dan Rasulnya, beri nama-nama yang bagus.
Apa yang dianjurkan oleh Nabi? Kasih nama Abdullah. Paling bagus itu nama Abdullah. Atau yang lain Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdul Aziz. Itu nama yang bagus. Karena nanti yang pertama bisa jadi doa untuk dia, dan nanti dipanggil di absen nanti di akhiratnya pas yaumul jaza dengan nama yang indah. Itu hal yang pertama, kewajiban orang tua yang harus dilakukan kepada anaknya, yakni memberikan nama yang bagus. Dan yang kedua, ayyuhsina adabahu, memberikan pendidikan dasar akhlak dan adab. Ini yang penting. Awas, memberikan pendidikan dasar akhlak dan adab agar anak-anak kita mempunyai akhlak yang baik, yang bagus, menghargai yang lebih tua, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Itu akhlak dari yang diresepkan oleh Nabi Muhammad SAW. Timbulkan rasa sayang kepada orang lain, timbulkan rasa hormat dan saling menghargai kepada orang lain. Karena dengan itu kalau kita sudah tanamkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, insya Allah niscaya nanti dia tumbuh menjadi orang yang baik pula, bisa menghargai orang lain, tidak adanya permusuhan, apalagi saling bully. Tuh, cinta Rasulullah anti bullying. Adanya perilaku bully, saling menghujat antar sesama, saling gontok-gontokan, itu berasal dari pertama mungkin di rumahnya tidak diberi pendidikan akhlak dan adab. Jadi karakter anak belum terbentuk, yang nantinya anak menjadi brutal dan tidak punya adab dan akhlak. Sungguh miris Bu ya. Sekarang lagi ada berita yang viral, berita yang banyak di media sosial, anak yang membuli, anak SMP membuli sesamanya sampai luka berat, ada juga yang sampai meninggal. Kemarin lagi laporan ada juga yang tawuran antar anak SMP, SMA. Insya Allah anak-anak SD Curug Mangga ya, insya Allah. Karena di rumahnya diberikan pendidikan akhlak dan adab oleh orang tuanya. Betul apa betul? Itu kiranya yang wajib orang tua lakukan kepada anaknya untuk membentuk supaya anaknya menjadi orang yang soleh dan soleh. Itu yang nomor 2. Nomor yang ketiga, kewajiban orang tua kepada anaknya ialah ayya'allima al-kitabah wasibah warimah, memberikan pendidikan dasar untuk kehidupannya, diajari membaca, diajari menulis, pendidikan dasar yang sekiranya akan berguna untuknya, membaca Al-Quran. Nih, saya mau tanya, kakak mau tanya, yang putra kira-kira diajari baca Quran tidak? Yang putri kira-kira diajari baca Quran tidak? Benar diajari, benar. Suka ngaji ba'da maghrib, suka. Dites, sekarang mau dites. Bagian putri nanti, bagian putra dulu. Siap-siap bagian putra nih. Teruskan ayatnya. Kalau memang katanya di rumah suka baca teruskan nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Putra dulu. Mana nih putra nih? Mana yang putra nih? Teruskan ya. Nih, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Oh, mantap.
murid SD Curug. Yang putri sekarang, ibu-ibu juga nggak apa-apa nyaut, nggak apa-apa. Yang putri sekarang, yang putri diajari baca Quran di rumahnya, diajari, suka ngaji, suka dites sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ba'da. Terusin. Curang? Enggak curang. Sama-sama Al-Quran. Curang yang tadi laki-laki maju 30. Oke. Sekarang laki-laki juga sama, bukan dari juz 30. Dengerin ya, laki-laki terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tuh, bisa. Nggak terima, masih nggak terima. Sekarang yang perempuan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalah ya. 2-0 namanya. Yakin murid SD Curug mah baik dan perempuannya, baik laki-lakinya diajari di rumahnya. Amin ya robbal. Karena tahu orang tuanya untuk membentuk karakter anak atau cucu supaya soleh dan solehah, minimal diajari baca tulis Al-Quran. Itu kewajiban orang tua kepada anaknya. Dan yang selanjutnya, wa alla yarzuquhu illa thayyiban. Kewajiban orang tua kepada anaknya ialah tidak memberikan apapun kepada anaknya kecuali dari hal yang baik, dari barang yang halal. Makannya harus dari nasi yang halal, dari lauk yang halal. Pakaiannya dibeli dari uang yang halal. Segala bentuk apa yang masuk jadi konsumsi anak harus berasal dari barang-barang yang baik atau halal. Bukan dari hasil nipu, bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil, apalagi sekarang lagi viral judi slot, apalagi hal-hal yang seperti itu. Kalau ingin membentuk anak dengan karakter yang baik dan membentuk anak yang soleh dan solehah, perlu penting dilakukan orang tua kepada anaknya ialah memberikan rizki apapun sandang pangannya anak berasal dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir wa ayyuzawija ida adraka, ketika anak kita sudah mencapai usia yang matang untuk menikah, nikahkan. Jangan nunggu keburu nanti nanti penyesalan datangnya di akhir. Lah ngomong doang, yang di depan dia belum ada pasangan. Ya bu, sambil doain yang di depan ini cepat mempunyai pasangan. Amin ya robbal. Nanti biar ke SD Curug lagi, bukan sendiri, duaan, bisa 3-an, bisa 4-an nanti. Alhamdulillah. Itu kewajiban orang tua kepada anaknya. Dan yang terpenting kewajiban anak ini, dengerin, yang putri atau yang putra wajib bayar anaknya untuk patuh kepada orang
Kalau orang tua sudah memberikan 5 hal tadi, memberikan nama yang bagus, memberikan pelajaran pendidikan adab dan akhlak, mengajari hal-hal dasar baca tulis, memberikan pangan dan makanan, nafkah dan baju dan tempat tinggal dan sebagainya, maka kewajiban anak kepada orang tua harus berbakti. Jangan sampai membuat jengkel, membuat marah orang tua. Karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kalau kita buat marah ibu kita, kalau kita buat jengkel ibu kita, namanya kita menjauhi paham, kira-kira paham? Nanti kalau di rumah, kalau sudah ini acara, berubahlah. Yang tadinya dirubah, kerudung dibuka, baju gamis dibuka. Bu, males bu, mana HP itu, mana HP? Megang HP 3 jam, gak berhenti. Iya pak, iya. Siapa yang doyan megang HP? Doyan main game? Nah, kalau tak bisa-bisanya, kalau di tengah-tengah kita lagi megang HP, lagi main game, dipanggil oleh ibunya, dipanggil oleh bapaknya, "Dek, sini, beliin telur." "Iya bu," langsung. Apa sih ibu nih nyuruh? Nggak tahu, kayaknya lagi asik. Jangan. Kewajiban anak kepada orang tua ialah harus berbakti, menghargai orang lain, menghormati yang lebih tua, mengasihi yang lebih muda. Jangan sampai ngebully atau menjelek-jelekan harus saling menghargai, harus saling menghormat. Itulah mungkin sari atau intisari dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada kesempatan ini. Itu juga yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mudah-mudahan dapat dipahami. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, kita berdoa bersama dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Lakal hamdu yawma yabuna hamdan yu'ti ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika limadin sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala تبلغنا بها أسر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل أهلنا وأولادنا من أهل الدنيا بالخير ولا تجعل من أهل الشر وخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ومنتفعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل أعمال يخرج إلى النار wahdina wa fikna ila tariqil mustaqim. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang diberkahi, dan mudah-mudahan jadikan perpisahan kami perpisahan yang dimaksum. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami dan anak-anak kami dari ahli ilmu, dan jangan jadikanlah keluarga kami, anak-anak kami ahli keburukan dan kemaksiatan. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Fadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.